Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Widya Resti. Saya adalah penyuluh kehutanan yang bertugas di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 Cianjur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekoprint. Ekoprint itu apa? Ekoprint berasal dari kata eco dan printing. Eco sendiri berasal dari kata ekologi. Dalam bahasa Inggris kalau diartiin jadi ramah lingkungan. Lalu untuk printing sendiri adalah teknik transfer file berupa teks atau gambar dalam suatu media, sehingga ekoprint sendiri dapat diartikan sebagai proses pencetakan kain dengan bahan yang ramah lingkungan. Yakin cuma bahan kain doang yang bisa dipakai? Tentu tidak. Ada juga kerajinan produk-produk dari ekoprint yang dihasilkan di kulit, kain, kayu, hingga kertas. Selain itu, ekoprint saat ini ada dua teknik, yaitu pertama teknik bonding, lalu yang kedua teknik kukus atau iron blanket. Yuk kita simak bagaimana cara pembuatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Alfi Gendis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekoprint. Teknik ekoprint terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah teknik pounding atau dengan cara dipukul. Yang kedua yaitu teknik steam atau dengan cara dikukus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membuat ekoprint dengan teknik pounding. Sebelumnya, kita akan perkenalkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama, yaitu kain. Kain kita buat ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah palu. Alat ini digunakan untuk memukul. Yang ketiga adalah plastik. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita susun daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Kemudian di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu bagian atasnya lagi kita beri plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak mengotori kain. Saat pemukulan dengan menggunakan palu, usahakan kalian harus hati-hati ya, karena kain yang kita gunakan jenisnya adalah kain katun. Jika kita tidak hati-hati memukul, kain tersebut bisa berlubang. Lakukan teknik pounding ini sampai semua daun selesai dipukul.
Setelah selesai, kita bisa mengambil plastik yang ada di bagian atas. Kemudian, kain kita balik dan kita ambil sisa daun yang tidak terpakai satu demi satu sampai bersih. Setelah selesai, kain jangan dicuci terlebih dahulu. Kalian bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, kain dinetralkan beberapa hari, kemudian dikunci dengan menggunakan air tawas atau air kapur. Daun yang saya bawa hari ini adalah daun yang beberapa memang cukup mudah dicari di sini. Beberapa ada yang memang susah karena jenengan belum tahu. Tapi nanti kalau udah tahu, gampang. Di depan red line ya. Di depan red line itu ada ketepeng kebo. Agak ke selatannya dikit, sana selatan ya. Kayaknya pokoknya agak ke sana. Itu ada kenikir. Kenikir yang bunganya kuning, oranye. Nah, itu bisa diberdayakan. Terus yang selanjutnya adalah ketul. Nama kerennya Binden pilosa. Ini tumbuh liar. Di pinggir-pinggir sawah banyak. Apalagi area Sleman. Sleman surganya binden. Gak usah takut nyarinya. Selanjutnya daun lanang. Ini cukup sedikit susah kalau untuk daerah Sleman. Yang paling banyak di daerah Bantul. Di perkampungan anggur. Mereka pakai pohon lanang ini sebagai pagar. Langsung yang selanjutnya daun jati. Daun jati yang kita pakai adalah daun jati yang masih muda. Jadi kalau jenengan mau eksekusi daun jati pucuk, itu saya hitung ada 1, 2, 3. Paling pucuk nomor 1, bawahnya lagi nomor 2, bawahnya lagi nomor 3. Yang bisa dieksekusi dan bagus adalah 1, 2, dan 3. Langsung yang selanjutnya adalah bangwaru. Yang sudah jatuh ya, jangan yang masih di pohon. Kalau yang masih di pohon nggak akan keluar warnanya. Yang sudah jatuh tapi warnanya oranye. Ibu-ibu rumah tangga pasti hafal. Kulit bawang bombay. Selanjutnya daun truja. Truja ini sedikit langka. Bivalvis peristrop kalau nggak salah nama ilmiahnya. Itu keluarnya nanti warna magenta. Pertama merah, tapi makin hari dia akan berwarna magenta. Jarak kepiar. Jarak kepiar saya yang pakai adalah yang merah. Mbak, adanya yang hijau. Pasti banyak yang sering nemu. Bentuknya seperti ini. Hijau bisa dipakai, tapi harus direndam dengan tunjung. Rendam minimal 30 menit. Kalau 15 menit masih kurang terlalu kuat. Yang ini kalpataru. Yang selanjutnya, yang tadi saya bilang di depan red line ada, bunganya kuning. Ketepeng kebo. Saya bilang ketepeng kebo ya Bu, jangan bilang ketepeng tok. Silahkan cari teman pasangannya, kalau ternyata nggak ada ya nanti eksekusi sendiri nggak apa-apa. Oke, monggo silahkan berpencar cari pasangannya sendiri-sendiri. Saya bagikan kainnya. Kainnya tidak perlu direbus karena sudah saya rebus. Nanti prosesnya adalah kain yang saya bagi cukup dibasahi dengan air, diperes sampai apuh. Ada temen yang gelar plastik di sini untuk alas. Nanti kainnya bisa langsung ditaruh di alas.
Nah, gimana video-video tadi? Seru banget kan? Kalian suka yang mana? Teknik ponding atau teknik kukus? Yuk kita bahas keunggulan dari EcoPrint. Yang pertama, ramah lingkungan. Tentu dong, semua bahan yang digunakan di EcoPrint itu semua 100% menggunakan bahan alami. Lalu yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia. Jelas, sesuai tadi bahannya 100% alami. Lalu nilai seni yang tinggi, karena EcoPrint itu pembuatannya 100% pakai tangan. Belum ada alat yang bisa mengatur daun-daun atau apa, itu pakai alat belum ada. Jadi memang 100% handmade. Lalu bahan utamanya berada di sekitar kita. Tentu karena kita menggunakan daun, bunga. Lalu semua orang pasti bisa. Pasti sih, dari orang tua, orang muda, anak-anak, anak sekolah, semua pasti bisa melaksanakan EcoPrint. Lalu proses pembuatan relatif gampang. Ya, gampang-gampang sulit, harus telaten. Apalagi yang bagian naruh plastik di atasnya itu supaya nggak ada udara-udara. Lalu yang terakhir nih, nilai jual tinggi. Siapa sih yang bisa bikin EcoPrint banyak-banyak? Enggak dong, karena ada tahapan-tahapannya juga. Terus imajinasinya harus tinggi. Gimana nih kita letakin daun di sini sama daun di sana, bagus nggak ya kira-kira? Tuh, terus motifnya beda-beda loh, walaupun kita pakai sama bahannya, misalnya sama-sama pakai daun jati, bisa aja yang itu hasilnya hitam, yang satu hasilnya pudar. Kita nggak pernah tahu, makanya itu nilai jualnya tinggi. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.